Ini disebut ulah kepala sekolah karena melakukan pengangkatan tanpa rekomendasi dan lain-lain. Tapi kemudian kalau logikanya demikian, kenapa nggak kepala sekolahnya sekalian yang di cleansing? Instruksi atau tindakan cleansing itu Tidak kebijakannya dari ada, kepala sekolah kah atau dari tidak dinas ada, pendidikan tidak ada pertanyaannya? instruksi cleansing di kami. Iya kan Bapak dalam berbagai kesempatan kan menyampaikan ini cleansing. Ya, dan Ini kemudian itu ditindaklanjuti di bukan, tingkat sekolah. Nah, itu yang jadi pertanyaan kami, mulai cleansing itu dari mana? bukan. Diverifikasi dan Ini divalidasi. kan ini kan jadi lempar badan ya. Ini jadi urusan kepala sekolah. Kemudian lempar badannya ini hasil temuan BPK. Sampai sekarang aja kita nggak tahu laporan hasil pemeriksaan yang mana yang kemudian dijadikan landasan. Mengapa istilah cleansing ini yang digunakan oleh Disdik? Istilah ini dianggap lekat dengan istilah kejahatan HAM kategori berat tadi yang disampaikan oleh Mas Fadil. Jadi kalau cleansing data itu adalah verifikasi dan identifikasi data. Nah, dalam hal ini kami diminta untuk melakukan verifikasi dan identifikasi data terkait dengan guru-guru honorer. Karena apa? Ada temuan di mana adanya penggunaan dana BOS yang tidak sesuai dengan aturan sebagaimana Permendikbud Ristek 63 seperti itu. Itu dilakukan di sikap kita dengan melakukan kebijakan penataan, ya atau penataan guru-guru tidak hanya honorer juga semua ASN. Kami sudah menginformasikan kepada seluruh guru honorer bahwa pada tahun 2023 juga kami sudah informasikan ya bahwa ini akan ada masuk 6.000 ASN baru dan itu akan diredistribusi ke seluruh sekolah. Pasti mereka akan terdampak gitu loh. Mereka akan terdampak kondisi ini. Yang pertama mungkin menurut saya perlu dipisah antara keadaan guru-guru honorer secara nasional dengan guru honorer cleansing yang ada di DKI Jakarta. Kebetulan saya sebagai Kepala Bidang Advokasi di Pengurus Pusat itu memang sedang melakukan analisis dan juga pendampingan terhadap kasus-kasus guru honorer yang memang ini fenomena umum di beberapa tempat seperti Jawa Barat, Aceh, dan lain sebagainya. Jadi geser-menggeser antara kedatangan guru P3K yang menggeser guru honorer itu memang suatu pola yang secara nasional kemarin kami sampaikan saat RDPU dengan Komisi 10. Namun kemudian, kenapa ini berbeda dengan yang ada di DKI Jakarta? Yang pertama memang saya jujur saja Pak Budi, dari cara komunikasi ya antara suku dinas pendidikan DKI Jakarta, juga kepala sekolah tidak kami lepaskan, itu kepada guru itu menurut kami tidak bisa dipakai dalam standar apapun gitu ya. Tidak ada yang seperti itu yang dipecat diberitahu di hari yang sama dan mengisi formulir yang itu akan mengakhiri karirnya gitu. Jadi keterkejutan itu yang membuat situasi ini sangat heboh di Jakarta Pak Budi. Mungkin nggak ada yang bilang seperti ini kepada Pak Budi, makanya saya coba terang benderangkan. Lalu yang kedua, kalau kita melihat teman-teman guru honor ini, kalau kita merujuk ya, tadi Permendikbud nomor 63 tahun 2022, nanti ada juga di tahun 2023 hanya yang berubah sedikit. Ini juga mungkin saya klarifikasi sedikit, pernyataan dari Dinas Pendidikan, ini juga agak keliru penggunaan pasalnya gitu ya. Jadi memang betul ada 4 kategori, tetapi dari 107 laporan awal, karena sekarang angkanya sudah bergerak lagi karena posko aduan kita serahkan kepada LBH Jakarta, ini 76% atau 76 guru kita bisa sebut, itu terdata di dalam Dapodik. Lalu lebih dari 10 itu punya NUPTK. Bahkan beberapa guru yang diwawancara oleh Metro TV, yang tadi pakai nama inisial, yang tadi pakai batik ya, itu beliau punya NUPTK, punya Dapodik. Makanya kemudian menurut kami, seandainya kebijakan ini jauh lebih manusiawi ya gitu ya, Pak Budi mungkin harus memahami situasi guru. Tahun ajaran baru itu adalah hari pertama mereka mengajar. Jadi kalau mereka dipecat di hari pertama, tentu peluang untuk mendapatkan sekolah lain itu tertutup. Jadi secara psikologis ini harus dipahami dulu, karena kami juga melihat respon publik. Misalkan per hari ini dari Ketua DPR RI Puan Maharani, Bu Puan, itu juga sudah berkomentar. Dari Komisi 10 banyak sekali sudah berkomentar. Lalu juga dari Komisi
Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta. Artinya perwakilan rakyat ini sudah memahami gitu loh, memahami yang dialami oleh guru, perasaannya dan kondisinya. Karena hancur karir mereka itu, seperti itu. Nah, lalu kemudian dari situasi ini semestinya menurut kami ya, kalau memang yang dirujuk adalah laporan BPK, menurut kami mungkin perlu ditelusuri lagi gitu ya. Kalau kita lihat kasus tahun 2023, mungkin Pak Budi masih belum ada di sana, makanya orang baru mungkin ya. 2023 itu ada laporan di DPRD Provinsi DKI tentang disunatnya dana guru honorer. Itu temuan awalnya gitu yang itu diposting di website BPK. Dan ini menjadi temuan, artinya temuan ini merugikan guru honorer dan cleansing ini merugikan guru honorer juga. Jadi siapa yang maladministrasi, siapa yang merugikan negara, tetapi sebagai korban yang dirugikan, ini terus dirugikan lagi gitu loh. Nah, situasi inilah yang menurut kami paling berat, dan kebetulan PBB pada awal tahun 2024 mengatakan bahwa guru itu harus dimanusiakan dan dimartabatkan. Praktik cleansing ini kami menganggap ini yang paling kasar dibandingkan Jawa Barat, dibandingkan dengan Banten. Gitu. Banten ini guru honorer masih bisa mengajar, tapi mereka sudah diberitahu karena Pak Budi mungkin kita sama-sama tahu di Desember 2024 sesuai dengan Undang-Undang ASN, memang di situ harus ada penataan gitu dan dibatasi. Tetapi prosesnya sangat humanis gitu ya, karena Pak Budi manusia, saya manusia, teman-teman LBH juga manusia gitu. Dan perasaan ini dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan kami kira P2G sederhana saja, kita berikan rekomendasi. Yang pertama adalah hentikan cleansing, kembalikan dulu ke sekolah karena bukan untuk kepentingan guru honorer. Tetapi kalau kita lihat, karena saya juga melakukan wawancara ke beberapa tempat, ini teman-teman guru mengatakan bahwa beberapa kelas sudah mulai kosong. Kalau kita lihat dari Permen Kepmenpan ya 649 tahun 2023 tentang mekanisme seleksi P3K, itu dijelaskan bahwa data pokok pendidikan Kemendikbud ya terdaftar bukan aktif. Jadi mereka yang sudah punya itu bisa, walaupun nggak aktif ya, itu bisa untuk melakukan pendaftaran untuk P3K dan tidak tertutup ruang itu. Nah, oke gini, saya mau menjelaskan dulu kondisi guru di Provinsi DKI Jakarta ya. Jumlah guru di Provinsi DKI Jakarta yang ASN itu jumlahnya ada 36.299. Jumlah guru KKI ini adalah kontrak kerja individu. Itu adalah guru honorer. Sekali lagi, ini adalah guru honorer yang dibiayai oleh Pemda DKI Jakarta, yang dilakukan seleksi dengan kompetensi sesuai dengan ketentuan yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, yang digaji sesuai dengan UMP, dan semuanya dilakukan secara mekanisme. Lalu ada guru honorer yang saat ini yang dibiayai oleh dana BOS, yang dilakukan oleh kepala sekolah, diangkat oleh kepala sekolah secara subjektivitas, tidak dipublish, tidak melalui mekanisme ketentuan peraturan dan juga ketentuan dalam perekrutannya ya. Dan ini saat ini yang menjadi kondisi saat ini. Nah, inilah kondisinya terjadi. Nah, saat ini kekurangan guru di Provinsi DKI Jakarta ada 7.000, Mbak. Banyak 7.000 ini kekurangan gurunya. Kondisinya saat ini adalah kepala sekolah mengangkat guru honorer karena kondisi kebutuhan seperti tadi Mas Iman sampaikan, mereka kan butuh. Diangkatlah dengan kondisi yang tadi pengangkatannya yang itulah yang dianggap maladministrasi karena nggak sesuai dengan ketentuan kan gitu loh ya. Diangkatlah mereka dan terjadi, dan ini ada 4.000 sekarang karena mungkin satu sekolah bisa 2 bisa 1 kan gitu loh kondisinya nih Mbak. Nah, di saat ada guru yang masuk, sekolah yang masuk ya, guru ini masuk ke sini, guru K3, guru ASN, guru KKI masuk di sekolah tersebut, maka terjadi kelebihan mata pelajaran pada mata pelajaran yang sama. Nah, otomatis kepala sekolah itu biasanya, karena mereka yang angkat guru honorer adalah kepala sekolah, ya kepala sekolah itu mereka memutus hubungan kerja, karena kalau nggak diputus ini akan terjadi rebutan mata pelajaran, Mbak. Oke. Maka jadi Disdik melempar kesalahan dan tanggung jawabnya pada kepala sekolah begitu ya. Mengapa menambah jumlah guru honorer ketika memang tidak sesuai, bahkan ketika memang dibutuhkan kenapa tidak, kan poinnya di situ sebetulnya. Ya, sebenarnya kepala sekolah juga kan berdasarkan kebutuhan nih Mbak, pada saat itu mengangkat. Karena apa? Karena belum ada nih, seperti tadi Pak Iman sampaikan
ya, dari Sudin, dari dinas belum ada tambahan. Di saat ada tambahan guru masuk dari proses yang sesuai dengan ketentuan, otomatis ada beberapa mata pelajaran di sekolah tersebut yang berlebih. Yang mata pelajaran kurang, apakah diputus kerja sama kepala sekolah? Tidak. Karena apa? Karena memang dibutuhkan saat ini. Instruksi atau tindakan cleansing itu kebijakannya dari kepala sekolah kah atau dari tidak ada instruksi cleansing di kami. Iya kan Bapak dalam berbagai kesempatan kan menyampaikan ini cleansing. Ya, dan kemudian itu ditindaklanjuti di tingkat sekolah. Nah, itu yang jadi pertanyaan kami, mulai cleansing itu dari mana? Mungkin saya tengahi Pak Fadil ya, Pak Budi. Jadi di dalam Permendikbud 63 itu sebetulnya Dinas Pendidikan itu kan membentuk namanya tim dana BOSP. Artinya ada fungsi pengawasan di sana Pak Budi gitu loh. Jadi kepala sekolah melakukan itu dan kepala sekolah mengangkat guru honorer. Mungkin nggak tahu kepala dinas dan mengatakan tidak tahu, padahal tiap sekolah itu satu rangkap dilaporkan dari sekolah ke dinas, diverifikasi dan divalidasi. Ini kan jadi lempar badan ya. Ini jadi urusan kepala sekolah. Kemudian lempar badannya ini hasil temuan BPK. Sampai sekarang aja kita nggak tahu laporan hasil pemeriksaan yang mana yang kemudian dijadikan landasan. Dan yang tadi disebutkan itu ada dua hal berbeda, Pak Budi. Saya hanya memberikan informasi tambahan. Apa yang kita sebut cleansing dan yang tadi disebutkan kekurangan dan kelebihan guru itu adalah dua hal yang berbeda. Karena yang pertama itu, yang masalah kelebihan guru itu karena analisis jabatannya yang tidak benar. Sehingga kemudian geser-menggeser ini terjadi, padahal kebutuhannya banyak, tapi guru-guru ini harus geser-menggeser. Terjadilah peta konflik di sini. Nah, menurut kami, kita harus berpandangan yang utama terhadap anak. Dan juga ingat guru itu adalah menurut Undang-Undang Guru dan Dosen Permendikbud nomor 10 tahun 2017, kita ini adalah profesi yang dilindungi secara hukum, makanya kami melibatkan LBH secara profesi, hak intelektual gitu. Nah, itu yang menurut kami harus diperhatikan. Jadi ada perbedaan. Kami kira kita harus menyelesaikan ini sehingga kemudian tidak ada cleansing lagi. Kita sudah lakukan, Mas Fadil, kita bahkan sudah memanggil. Dan para guru yang terdampak itu sudah berkonsultasi ke kita. Lakukan gimana? Tadi bilang cukup, Pak Budi. Urusan kepala sekolah. Sekarang kita sudah lakukan dan keterangannya juga nggak detail. Saya pikir inkonsistensi kepala dinas ini sejak awal lah. Pernyataannya berbeda-beda, bahkan 2 hari aja bisa ada 3 atau 4 pernyataan yang berbeda. Awalnya cleansing, lalu optimalisasi, sekarang penataan. Setelah kita keluar penataan dalam undang-undang ASN. Ya, Mas Fadil, singkat saja, jadi advokasi ke depan oleh LBH Jakarta seperti apa untuk membantu mengembalikan harkat martabat para guru honorer ini yang tiba-tiba dipecat begitu saja? Jadi gini, yang mau saya sampaikan gini, apapun lika-liku administrasi dan birokrasi yang dilakukan, yang secara jelas, secara terang terjadi adalah dampak terhadap hak atas pekerjaan dan hak atas penghidupan yang layak dalam konteks hak asasi manusia para guru honorer ini yang terlanggar. Dan ini ada kausalitas secara langsung dari kebijakan atau tindakan yang diambil oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Ini terang dan jelas. Kang Iman bisa sampaikan nanti apa yang betul-betul dialami para guru honorer. Ini disebut ulah kepala sekolah karena melakukan pengangkatan tanpa rekomendasi dan lain-lain. Tapi kemudian kalau logikanya demikian, kenapa nggak kepala sekolahnya sekalian yang di-cleansing? Yang di-cleansing ini adalah pihak yang tidak tahu secara administratif, secara birokrasi, apa proses yang ada di di sektor keguruan ini. Jadi tapi kemudian ketika dia masuk dan dia mengabdikan dirinya sebagai seorang guru dengan profesi yang mulia, saya pikir kita semua lahir dari pendidikan dan pengajaran guru kita. Tapi kemudian diperlakukan seperti ini. Jadi itu yang kita harapkan ke depan upaya para guru honorer untuk mencari keadilan ini bisa didapatkan gitu ya dengan bantuan LBH Jakarta. Kita tunggu proses hukumnya nanti. Baik. Terima kasih Mas Fadil, Mas Iman dan juga Pak Budi atas diskusi di Prime Time News. Selamat malam.